everybody, welcome back to my channel Rizna Tiarika. With me here Rizna, sang teacher that will give you a lesson that can make improve knowledge. So everybody, di video kali ini kita masih membahas materi kelas 1 SMA semester pertama, yaitu mengenai fungi atau jamur khusus kelas Zygomycotina. So langsung saja everybody. Jadi kenapa yang kelas pertama dari jamur ini tuh disebut kelas Zygomycotina? Itu karena ditinjau dari proses reproduksinya itu reproduksi generatif itu menghasilkan zigot di dalam zigosporanya, sehingga ia disebut dengan Zygomycotina. Selanjutnya ciri-ciri dari jamur Zygomycotina ini, yang pertama itu multiseluler atau memiliki banyak sel, kemudian dinding selnya itu tersusun atas zat kitin, kemudian mengandung inti haploid atau inti yang 2N seperti itu ya. Kemudian hifanya tidak bersekat. Selanjutnya reproduksi generatif dengan konjugasi menghasilkan zigospora. Kemudian reproduksi vegetatifnya itu dengan membentuk spora. Selanjutnya memiliki keturunan diploid lebih singkat. Oke, di sini bisa dilihat ya, ini untuk Zygomycota ini itu jamur ini struktur morfologi ya yang bisa dilihat. Tapi kalau kita melihat jamur ini yang tumbuh pada beberapa media makanan seperti roti. Jadi perlu saya tegaskan bahwa jamur Zygomycotina ini tuh biasanya ia umumnya tumbuh di beberapa makanan, jenis makanannya seperti roti, nasi dan sebagainya. Kemudian juga ia tumbuh di berbagai substrat seperti feses sapi, kambing, kelinci. Itu ia yang tumbuh pada substrat itu merupakan kelompok Zygomycotina umumnya ya. Di sini bisa dilihat ya, Zygomycotina ini itu memiliki hifa rhizoid, kemudian juga ada sporangiosfor, kemudian ada sporanya di sini bisa dilihat. Kemudian ini adalah histon, penghubung antara satu spora mycotina atau sporangiomycotina dengan spora mycotina lainnya seperti itu. Jadi rhizoidnya ini ketika mendapatkan subnutrisi pada suatu media yang lain, ia bisa menumbuhkan lagi spora niofor seperti ini. Kemudian ini merupakan polybolus yang terdapat pada feses sapi. Oke, next ya, kita lanjut. Ini berkaitan dengan siklus hidup Zygomycotina. Jadi pribadi siklus hidup dari Zygomycotina ini tuh ada dua, ada namanya reproduksi seksual, aseksual, dan juga di sini ada namanya reproduksi seksual. Kita bahas dulu reproduksi aseksual ya. Jadi untuk reproduksi aseksual ini dia itu biasanya berawal dari sporangium atau jenis Zygomycotina dewasa yang tumbuh tadi ya, sporangiumnya. Ini setelah sporanya ini menjadi dewasa atau tumbuh menjadi dewasa, maka ia akan terlepas dari sporangiumnya ini, dan ini akan biasanya di sporangium ini tuh ada spora yang negatif dan ada spora yang positif. Spora negatif dan positif itu baik yang berasal pada satu sporangium atau juga ada yang berasal di antara dua sporangium atau dua individu sporangium. Oke, spora tadi yang jatuh itu akan membentuk dispersal dan gemination sehingga membentuk miselium. Akan terjadi dispersal dan gemination sehingga terbentuk miselium. Selanjutnya pembentukan miselium ini kemudian akan menjadi sporangia. Ini bisa dilihat ya, akan menjadi sporangia, membentuk individu baru dan menghasilkan sporangia di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk reproduksi secara seksualnya kita mulai juga dari yang nomor 6 ini, di mana sporangium ini ketika
menjadi dewasa itu akan jatuh menjadi spora yang bermuatan negatif juga dan spora yang bermuatan positif. Kemudian spora yang bermuatan negatif dan positif ini terjadi dispensal dan germination sehingga membentuk micelia. Kemudian micelia yang mengandung tipe mating positif atau yang seperti positif tadi, dan juga yang mengandung mating negatif atau bermuatan negatif tadi itu menyatu mereka atau terjadi gameting with haplonucleus. Mereka menyatu sehingga penyatuan ini menyebabkan nukleusnya itu haploid. Kemudian terjadilah plasmogami. Setelah terjadi plasmogami menghasilkan zingosporium muda yang heterokaryotik, dan selanjutnya setelah terjadi pembentukan zingosporium muda maka akan terbentuk yang namanya zingosporia yang heterokaryotik. Bisa dilihat di sini. Kemudian zingosporia ini akan mengalami karyogami. Selanjutnya menjadi diploid nukleot atau nukleot diploid. Selanjutnya untuk nukleodiploid ini akan mengalami meiosis dan menghasilkan kembali sporangium seperti tadi, dan kemudian siklus akan kembali berlanjut seperti ini. Oke, seperti itu everybody. So itulah siklus hidup dari zygomycotina ini. Untuk selanjutnya itu contoh jamur zygomycotina. Pertama di sini ada Rhizopus. Jadi Rhizopus ini itu merupakan jamur yang biasa menginfeksi pada pada roti atau jenis makanan ya. Kemudian bisa dilihat tadi sudah saya jelaskan ya. Ini itu seperti ini kalau kita melihatnya di roti atau di makanan itu bentuknya seperti ini. Namun ketika kita melihatnya di bawah mikroskop maka kita bisa melihat penampakan yang seperti ini. Memang tidak sama persis ya, tapi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya itu ada Mucormucedo seperti ini, bisa dilihat seperti jarum-jarum ini biasanya kita temukan pada substrat yang ada di tanah dan mereka membentuk jarum-jarum seperti ini. Pada kondisi lembab mereka akan tubuh seperti ini. Selanjutnya itu ada Pilobolus sp seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi Pilobolus itu merupakan jenis jamur Zygomycotina yang biasanya ia tumbuh pada substrat feses seperti itu. Oke everybody, saya rasa cukup penjelasan mengenai jamur Zygomycotina ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika adik-adik, teman-teman, and everybody memiliki banyak pertanyaan mengenai Zygomycotina ini yang dirasa belum jelas, silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Okay everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.